Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Praktek Hukum Internasional Bapak Afandi Sitamala, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Nugroho dari kelompok 4 akan memimpin acara presentasi dan diskusi kita pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan materi tentang maritim dispute antara Peru dengan Chili. Adapun kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Raisya Sabita, ada Billy Brian Maliki, Fiora Natasha, Ibkoriazi Aziz, M. Ihsan Nugroho saya sendiri, Ayla Sifaldania, Arthur Claudius Samuel Manurung, Krisna Talina Nanggiwalan, Dewi Hartini, Aldia Akbar Maulidina, dan yang terakhir ada Claudia Aviona. Langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi. Pada slide pertama akan disampaikan oleh Saudara Billy. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang kronologi peristiwa perselisihan perbatasan laut Chili dan Peru. Persengketaan yang terjadi antara negara Peru dengan negara Chili, di mana objek yang dipersengketakan adalah mengenai permasalahan kepemilikan batas wilayah maritim kedua negara tersebut. Laut teritorial di antara negara-negara yang berhadapan bersebelahan ditentukan salah satunya dengan persetujuan yang sudah disepakati berdasarkan pertemuan yang terjadi antara negara-negara yang bersangkutan. Seharusnya batas wilayah maritim kedua negara dapat diselesaikan melalui persetujuan kedua negara. Sengketa Peru dan Chili dimulai pada tahun 1947 yang diawali dengan klaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai kedua negara yang dipicu oleh proklamasi Presiden Amerika Serikat Truman pada 28 September 1945 yang mengeluarkan pernyataan klaim atas landas kontinen bahwa negara menguasai sumber daya dari lapisan tanah dan dasar laut di bawahnya. Namun, perikanan dan sumber daya air tetap tunduk pada yurisdiksi. Akhirnya Presiden Chili mengeluarkan deklarasi tentang klaim batas wilayah laut negaranya pada 23 Juni 1947, sedangkan Peru mengeluarkan keputusan agung nomor 781 pada 1 Agustus 1947. Pada bulan Maret 1966, terjadi insiden di wilayah laut perbatasan ketika kapal perang Angkatan Laut Peru Diez Canseco merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut Chili Peru oleh dua kapal penangkap ikan Chili, yaitu Mariette dan Angamos, dengan penembakan 16 tembakan peringatan dari kanon. Putusan Mahkamah Internasional dalam sengketa laut Chili dan Peru. ICJ atau Mahkamah Internasional merupakan jurisprudensi yang cukup kuat untuk terlibat dalam kontribusi besar tentang bagaimana hukum mengenai sengketa laut harus diselesaikan. Kontribusi penyelesaian terhadap sengketa internasional, khususnya mengenai sengketa laut, telah diterapkan sejak abad ke-20. Upaya kontribusi tersebut telah ditujukan guna menjalin hubungan negara-negara di dunia agar tercapainya keadaan aman dan damai. Tidak hanya ICJ, namun juga adanya sebuah pengadilan internasional menangani masalah khusus untuk penyelesaian suatu masalah sengketa hukum laut, yaitu International Tribunal Law of the Sea atau ITLOS yang bertempat di Hamburg, Jerman. Selanjutnya, sesuai pasal 55 Statut Mahkamah, semua persoalan akan diputuskan melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir dalam kehakiman yang bersifat final tanpa banding dan mengikat para pihak, sehingga pengadilan memutuskan oleh 15 orang banding 1 bahwa titik awal dari batas maritim tunggal delimitasi wilayah maritim masing-masing antara Republik Peru dan Republik Chili adalah persimpangan paralel lintang lewat melalui boundary marker nomor 1 dengan garis air rendah. Yang kedua, memutuskan oleh 15 orang banding 1 bahwa segmen awal dari batas laut tunggal mengikuti paralel lintang melewati penanda batas nomor 1 ke arah barat. Lalu yang ketiganya, memutuskan oleh 10 orang banding 6, segmen awal ini berjalan sampai ke titik yang berada pada jarak 80 mil laut dari titik awal dari batas maritim tunggal. Yang selanjutnya, yang keempat, memutuskan oleh 10 orang dengan 6 bahwa dari poin A, batas maritim tunggal akan terus ke selatan barat sepanjang garis berjarak sama dari pantai Republik Peru dan Republik Chili, yang diukur dari titik itu sampai persimpangan pada titik B dengan batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal, dari mana laut teritorial Republik Chili diukur. Dari titik B, batas maritim tunggal akan terus ke selatan sepanjang batas itu hingga mencapai titik persimpangan titik C dari batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal, dari mana laut teritorial Republik Peru dan Republik Chile masing-masing diukur. Yang kelima, memutuskan oleh 15 orang banding 1 yang untuk alasan yang diberikan dalam ayat 189 dari pengadilan ini tidak perlu untuk memutuskan pengajuan final kedua Republik Peru. Lanjutannya yaitu batas maritim antara para pihak dimulai di persimpangan paralel lintang
lewat melalui bonderan marker nomor 1 dengan garis air rendah dan meluas untuk 80 mil laut sepanjang yang paralel lintang ke poin A. Dari ini titik, batas maritim berjalan sepanjang garis equidistance ke poin B, dan kemudian sepanjang batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal Chili ke poin C. Mahkamah telah menentukan jalannya batas maritim antara para pihak tanpa menentukan tempat koordinat geografis. Ini mengingatkan bahwa belum diminta untuk melakukannya dalam pengiriman akhir pihak. Pembelaannya diajukan negara Peru dan Chili. Pembelaan yang diajukan oleh negara Peru dan Chili adalah bentuk pembelaan tertulis. Pada tahapan pembelaan tertulis alur rangkaian pembelaannya apabila tidak ditetapkan dalam tafsiran lain oleh pihak yang terkait, baik itu dalam sebuah perjanjian yang bersifat khusus maupun yang ditafsirkan lain lewat aplikasi. Adalah sebuah memorial dan tanggapan memorial atau counter memorial apabila pada faktanya para pihak yang bersangkutan tersebut memohon agar diberikan sebuah kesempatan pertimbangan dan Mahkamah Internasional sudah memberikan sebuah persetujuan, maka boleh memberikan adanya kesempatan yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah jawaban atau reply. Suatu memorial haruslah berisi adanya pernyataan mengenai sebuah fakta hukum yang relevan. Sementara yang terdapat di dalam respon memorial juga diharuskan berisi suatu pendapat atau argumen yang mempunyai sifat sebagai pendukung atau ketidaksetujuan atas kenyataan dalam lapangan yang sudah dicantumkan di dalam memorial. Bila mana ada dapat penambahan fakta pernyataan hukum memorial dan petitum yang akan diminta. Dokumen tambahan itu pada umumnya langsung disertakan secara serentak dengan memorial. Namun apabila dokumen yang dimaksud terlalu panjang, maka dari itu akan dipindahkan dan dimasukkan ke dalam sebuah lampiran. Di dalam tahap pembelaan tertulis tadi, Mahkamah Internasional bisa meminta dokumen dan kejelasan secara konkret dari kedua pihak yang sedang bersengketa. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan-pertanyaannya dari pertanyaan di sini, yang pertama adalah sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang saudara bahas? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Subjek dalam persengketaan pembahasan ini adalah persengketaan yang terjadi antara negara Peru dan negara Chili, di mana objek yang dipersengketakan adalah mengenai permasalahan kepemilikan batas wilayah maritim kedua negara tersebut. Laut teritorial di antara negara-negara yang berhadapan atau yang bersebelahan ditentukan salah satunya dengan persetujuan yang sudah disepakati berdasarkan pertemuan yang terjadi antara negara-negara yang bersangkutan. Seharusnya batas-batas wilayah maritim kedua negara dapat diselesaikan melalui persetujuan kedua negara. Pertanyaan kedua yaitu berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terkait? Dan saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jawabannya adalah penyelesaian sengketa antara Peru dan Chili dalam Mahkamah Internasional atau ICJ berlangsung selama kurang lebih 6 tahun. Sengketa ini ditutup dengan pembacaan putusan Mahkamah Internasional Peru dan Chili pada tanggal 27 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan Hakim Peter Tomka. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Ya, izin moderator, izin menjawab kembali. Jawabannya adalah ICJ atau Mahkamah Internasional merupakan jurisprudensi yang cukup kuat untuk terlibat dalam kontribusi besar tentang bagaimana hukum mengenai sengketa laut harus diselesaikan. Kontribusi penyelesaian terhadap sengketa internasional khususnya mengenai sengketa laut telah ditetapkan sejak abad ke-20. Upaya kontribusi tersebut telah ditujukan guna menjalin hubungan negara-negara di dunia agar tercapainya keadaan aman dan damai. Tidak hanya ICJ, namun juga adanya sebuah pengadilan internasional menangani masalah khusus untuk penyelesaian suatu masalah sengketa hukum laut yaitu International Tribunal Law of the Sea atau disingkat ITLAW yang bertempat di Hamburg, Jerman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang saudara bahas? Izin menjawab, sesuai pasal 55 Statuta Mahkamah, semua persoalan akan diputuskan melalui surat terbanyak dari hakim yang hadir. Kesimpulan dari penelitian Mahkamah yaitu bahwa batas maritim antara para pihak dimulai di persimpangan paralel lintang lewat melalui batas boundary marker nomor 1 dengan garis air rendah dan meluas untuk 80 mil laut sepanjang yang paralel lintang ke poin A. Dari ini titik batas maritim berjalan sepanjang garis equidistance ke poin B, dan kemudian sepanjang batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal Chili ke poin C. Mahkamah telah menentukan jalannya batas maritim antara para pihak tanpa menentukan tepat koordinat geografis. Ini meningkatkan bahwa
belum diminta untuk melakukannya dalam pengiriman akhir pihak. Oleh karena itu, Mahkamah mengharapkan bahwa para pihak akan menentukan ini koordinat sesuai dengan putusan dalam semangat bertetangga yang baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhan terhadap perasaan dari masing-masing pihak? Izin menjawab, keputusan yang sudah diterbitkan secara umum sudah ikut terlibat dalam salah satu isi bahwasanya delimitasi batasan maritim merupakan sebuah solusi penyelesaian yang sudah dilakukan secara adil. Pengadilan dalam keputusannya telah sampai pada sebuah hasil akhir yang ditunjukkan oleh pihak tanpa membela maupun pihak pada yang disengketakan. Berdasarkan keputusan yang sudah diputuskan bahwasanya Mahkamah sebagai salah satu lembaga peradilan di tingkat internasional bisa ikut dalam pemberian jaminan untuk penyelesaian persengketaan yang bersifat internasional secara adil, dan hasil putusan Mahkamah Internasional mempunyai dasar ketetapan hukum yang memiliki sifat mengikat. Putusan Mahkamah juga memiliki sifat final dan tidak dapat mengajukan banding lagi teruntuk pihak yang bersangkutan. Mahkamah sudah menetapkan alur urutan batasan maritim di antara kedua belah pihak tanpa perlu pengamatan dan penentuan koordinat titik geografis yang tepat, dikarenakan tidak dimintai bantuan guna melaksanakannya. Chili dan Peru sudah mengatakan bahwasanya akan menaati keputusan yang sudah bersifat akhir dan mengikat dari Mahkamah Internasional. Hasil keputusan yang telah diterbitkan Mahkamah dari pihak Chili dan Peru bisa menetapkan hak milik atas kemenangan hingga pada perbatasan yang telah ditentukan. Demikianlah tadi presentasi kelompok 4. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.